Apakah kalian tahu seberapa mengerikannya Wang Yue saat amarahnya benar-benar meledak? Bahkan Wang Lin yang memiliki tekad sekuat baja dipaksa mundur berulang kali karena ketakutan. Melanjutkan kejadian sebelumnya, mata Tan Lang membelalak lebar. Bayangan raksasa itu sebenarnya apa? Mungkin karena terlalu lama terpapar bau busuk dari bagian ekskresi Wang Yue, kesadaran Tan Lang pun menjadi tumpul. Bayangan itu ternyata adalah sebuah rangkaian pegunungan. Keputusasaan muncul di mata Tan Lang, dan kegembiraan yang tadi ia rasakan lenyap dalam sekejap. Di sisi lain, Wang Yue telah menelan setengah dari pegunungan itu, dan kebingungan di matanya perlahan menghilang. Ia teringat, itu bukan benda biasa, melainkan tulang tubuhnya sendiri yang telah berubah wujud. Sumber rasa sakit yang hebat itu tepat berasal dari bagian tulang dalam tubuhnya. Pada saat itu, kemarahan yang belum pernah terjadi sebelumnya bercampur dengan rasa sakit yang luar biasa, membuat Wang Yue benar-benar meledak dalam amarah. Dalam ingatan warisan dewa kuno, ada satu kalimat yang digunakan untuk menggambarkan Wang Yue. Kalimat yang terukir paling dalam di hati Wang Lin. Amarah Wang Yue bagaikan kehendak dewa kuno. Dalam sekejap, seluruh wilayah bintang bergetar hebat. Dentuman keras menggema ke seluruh langit dan bumi, menyebar ke tak terhitung banyaknya ruang bintang di sekitarnya. Hampir semua makhluk dapat mendengar gemuruh amarah yang menggelegar dari dalam. Tubuh raksasa Wang Yue perlahan memanjang dari bentuk bulat semula, dan aura yang tak terbayangkan mulai merembes keluar dari tubuhnya. Wang Lin berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri tanpa menoleh. Wang Yue menatap Wang Lin yang menjauh, lalu mengaum dengan kehendak dewa kuno. Dalam sekejap, dari mulutnya ia memuntahkan puluhan Wang Yue kecil yang panjangnya puluhan zang. Tan Lang jelas termasuk di dalamnya. Melihat langit berbintang, kegembiraan kembali menyala di matanya. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Sementara itu, Wang Lin menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan botol giok abadi yang hampir kosong, lalu menekuknya sekaligus. Dalam sekejap, kekuatan abadi berwarna perak meledak di dalam tubuhnya. Menahan rasa sakit hebat dan pusing, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah kawanan Wang Yue yang menyerbu. Teknik pembekuan tubuh. Memanfaatkan momen pembekuan itu, Wang Lin segera melarikan diri tanpa menoleh. Namun yang membeku hanyalah Wang Yue kecil. Adapun tubuh asli Wang Yue yang raksasa, yang telah menjadi seluruh planet Suzaku, tidak terpengaruh sama sekali. Dengan satu hantaman penuh kekuatan, ia langsung menghancurkan efek pembekuan itu. Tan Lang, saat Wang Yue mendekat, sekali lagi terseret ke dalam celah raksasa. Dalam tatapan putus asanya, kegilaan muncul. Ia menggigit ujung lidahnya dan menyemburkan darah ke sebuah kuali besar. Kuali itu segera memancarkan aura tragis, dan dalam sekejap Tan Lang bertukar posisi dengan salah satu Wang Yue kecil di depan. Wajahnya pucat dan ganas saat ia meraung ke arah Wang Lin. Wang Lin sejak awal sudah memperhatikan Tan Lang. Tanpa menoleh, ia kembali menunjuk. Tubuh Tan Lang langsung membeku. Pada saat itu, pandangan Wang Yue tiba-tiba tertuju pada kuali di depan Tan Lang. Dari sana, ia merasakan aura yang membuatnya sangat nyaman. Dahulu, ketika Wang Yue belum sepenuhnya sadar, alasan ia tidak membunuh Tan Lang adalah karena kuali ini. Dalam nalurinya, ia ingin menelannya. Itulah sebabnya
Tanlang harus menanggung hampir 100 tahun penghinaan. Saat tubuh Tanlang membeku, Wang Yue langsung menelannya. Penglihatan Tanlang menjadi gelap. Saat ia sadar kembali, ia sudah berada di tepi celah raksasa lagi. Bolak-balik ditelan dan dikeluarkan membuat wajahnya dipenuhi kepahitan. Namun pada saat yang sama, kebenciannya terhadap Wang Lin melonjak tak terkendali. Semua ini karena kamu. Tanlang mengertakkan giginya, membentuk segel tangan, lalu menekannya ke kuali. Bahkan jika aku harus mengorbankan umurku, aku tetap akan keluar dari tempat ini. Ia meraung marah. Dalam sekejap, kuali itu membesar. Mulut raksasa Wang Yue dipaksa terbuka olehnya. Tanlang memanfaatkan kesempatan itu dan melesat keluar, melarikan diri ke arah luar. Namun tepat saat itu, Wang Yue kembali membuka mulutnya dan tentakel di tubuhnya memanjang, langsung menyerang Tanlang. Melihat hal itu, Tanlang segera mengeluarkan sebuah layar besar, membentuk segel tangan dan menekannya. Dalam sekejap, kekuatan gunung dan sungai meledak di ruang angkasa. Kompas bintang di bawah kaki Wang Lin melambat. Tatapannya menajam saat menatap layar raksasa itu. Ia pernah melihat benda ini sebelumnya. Dulu, Tanlang mengatakan bahwa ia tidak menemukan peta gunung dan sungai asli, tetapi menemukan layar yang memuat proyeksinya. Mata Wang Yue menjadi dingin dan simbol aneh berkilat di dalamnya. Saat simbol itu aktif, sebuah jari raksasa sepanjang ratusan jang muncul di depannya. Meski tampak ilusi, ia terasa sangat nyata. Amarah Wang Yue bagaikan kehendak dewa kuno. Kini Wang Lin akhirnya memahami makna sebenarnya dari kalimat itu. Jari raksasa itu seolah ditarik oleh dao langit sendiri, membawa tekanan yang seakan menggantikan langit dan bumi. Ia perlahan menekan ke bawah. Dalam sekejap, Wang Lin merasa roh jiwanya hampir dipaksa keluar dari tubuh. Tanlang yang paling dekat merasakannya 100 kali lebih kuat. Tanpa ragu, ia mundur dan langsung memasuki proyeksi gunung dan sungai. Pada saat itu, kehendak dewa kuno turun. Suara retakan terdengar, dan gunung serta sungai itu langsung hancur. Tanlang memuntahkan darah jiwa. Tubuhnya gemetar hebat dan hampir jatuh. Namun kehendak itu tidak berhenti, terus menekan ke arahnya. Mata Wang Lin berkilat saat melihat layar yang rusak namun masih aktif. Melihat jari dewa kuno mengejar Tanlang, Wang Lin berubah menjadi bayangan dan muncul di samping layar itu. Pada saat ini, Tanlang sudah tidak punya waktu untuk memperhatikan. Namun tiba-tiba, jari itu berhenti sejenak, lalu berbalik mengunci Wang Lin. Tanpa ragu, Wang Lin menunjuk bukan ke jari itu, melainkan ke Tanlang. Mata Tanlang memerah, tubuhnya terhenti sekejap. Di dalam hati, ia memaki Wang Lin dengan gila. Namun momen itu sudah cukup. Wang Lin langsung meraih layar tersebut, memasukkannya ke dalam penyimpanan, lalu mundur tanpa ragu. Wajah Tanlang pucat pasi. Pada saat jari dewa kuno turun, ia mengeluarkan sebuah mahkota emas yang bersinar terang dengan 5 permata besar. Cahaya 5 elemen langsung menyelimuti tubuhnya. Tanpa ragu, ia mengenakannya. Dalam sekejap, cahaya emas meledak dan bayangan raksasa muncul. Wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi ia mengenakan jubah naga melindungi Tanlang. Untuk mengaktifkan mahkota Kaisar Abadi ini, aku telah membunuh 9.999 Raja Dunia Fana. Lihat, apakah ini bisa menahan kehendakmu, makhluk sialan? Dalam raungan seraknya, kehendak dewa kuno
turun dan menghantam tubuhnya. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh langit berbintang. Kehendak itu tidak goyah sedikit pun. Cahaya emas di tubuh Tan Lang langsung hancur. 9.999 jiwa raja lenyap dalam sekejap. Mahkota itu juga terlepas dari kepalanya dan terlempar jauh. Anehnya, benda itu tidak mengalami retakan sedikit pun, tetap utuh sempurna. Kekuatan besar mengalir masuk ke tubuh Tan Lang. Tubuhnya bergetar hebat, lalu jatuh seperti meteor ke bawah, menghilang di ruang angkasa tanpa batas. Hidup atau mati tidak diketahui.